mempersilahkan Ibu Ida Tri Ratnasari untuk memulai proses peer teaching pada pagi hari ini dalam kuliah PPG Angkatan 1 gelombang kedua. Silahkan, Bu. Terima kasih Bu Bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Bayang untuk bisa saya terlebih dahulu untuk melakukan bimbingan layanan ini kepada Bapak. Saya mohon izin Pak, sekiranya nanti setelah saya melaksanakan layanan ini, saya mohon izin untuk bisa meminta waktunya sedikit, tidak bisa mengikuti Zoom karena kebetulan almarhum akan dikebumikan pagi ini, Pak. Ya. Bu Triatmi, sudah ada Bu Triatmi? Sudah Bu Ida. Bisa kita mulai, Bu? Iya, baiklah. Langsung aja kita, Bu, ya. Siapa pengamatnya? Siapa pengamatnya? Sudah ada pengamatnya? Siapa pengamatnya? Pengamat Bu Ida. Ibu Hartati, Pak. Ibu Hartati. Mana Ibu Hartati? Ibu Hartati sudah pegang instrumennya? Iya, Pak, sudah ada. Oke, silakan. Yap. Tok. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Oh, waalaikumsalam. Oh, mari Cinta. Silahkan masuk pagi ini. Ayo silakan masuk. Mau dipilih di mana? Mau duduknya yang enak? Iya, Bu. Di sini aja, Bu. Di sini nyaman, Bu. Gimana kabarnya pagi ini, Cinta? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Gimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Apa kegiatan kita sekarang ini, Cinta? Sepertinya banyak ya ikut kegiatan ekstrakurikuler. Enggak juga sih, Bu. Cuman saya lagi memang banyak kesibukan nih, Bu. Tapi banyak. Ya. Enggak jelas sih, Bu, sibuknya. Kenapa? Ayo, silakan, enggak apa-apa. Duduk di mana Cinta mau. Di sini, Cinta boleh menyampaikan atau apa yang mau kita bicarakan. Sepertinya ini kesempatan kita ya, sudah lama sekali kita tidak berbincang-bincang. Iya, Bu. Sebenarnya ada beberapa masalah, Bu, mengenai proses ini belajar dalam kelas, Bu. Masalah apa itu? Ayo silakan. Cinta mau cerita, terus terang aja sama Ibu ya. Iya, Bu. Sebenarnya akhir-akhir ini saya sering dapat teguran, Bu, dari guru di kelas karena saya sering sekali telat ngumpul tugas, banyak sekali nilai yang kosong karena nggak pernah saya mengerjakan tugas. Oh, baiklah. Di sini Cinta silahkan berbicara ataupun menceritakan segala masalahnya secara terbuka sama Ibu, tidak perlu takut. Apa masalahnya kita bicarakan, semoga nanti di sini Ibu bisa membantu Cinta. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu sama Cinta. Sebelumnya sudah pernah belum melakukan konseling seperti ini sama Ibu? Belum, Bu, baru kali guru ini. yang lainnya? Belum pernah, Bu. Baiklah. Nah, kalau memang belum, di sini Ibu akan menyampaikan kepada Cinta bahwa dalam melakukan konseling ini, Cinta harus sepenuhnya percaya sama Ibu. Kita bicarakan di sini permasalahannya hanya antara Ibu dan juga Cinta ya. Iya, Bu. Karena segala permasalahan yang kita bicarakan di konseling ini bersifat rahasia. Bagaimana, Cinta? Iya, baik, Bu. Saya paham, Bu. Baiklah, Ibu sangat memahami sekali bagaimana perasaan Cinta saat ini. Kalau boleh Ibu tahu, sejak kapan ya permasalahan ini sudah terjadi sama Cinta? Karena kan Ibu tahu nih sebenarnya Cinta siswa yang berprestasi, pintar. Jadi sudah sejak kapan ini terjadi sama Cinta? Sebenarnya belum begitu lama, Bu. Itu tuh dimulai sejak Agustus kemarin karena saya banyak mengikuti kegiatan. Jadi banyak tugas yang terbengkalai. Jadi
Pokoknya saya kelelahan, jadi jarang sekali untuk bisa ngerjakan tugas sekolah, Bu. Baiklah, kalau Ibu boleh tahu, kalau di rumah Cinta banyak kesibukan ya? Nggak ada, Bu. Cuman seringnya nonton TV, video callan sama kawan-kawan, nongkrong-nongkrong sama teman-teman, ya gitu aja sih, Bu. Nadine sebelumnya harus tahu juga ya, bahwa kalau Nadine terus seperti ini, tidak dapat menyelesaikan ataupun nanti harus seperti ini terus, ini akan berdampak juga pada hasil belajar Cinta, juga nanti kemungkinan pasti menurun pada prestasinya ya. Jadi dari permasalahan yang Cinta tadi sudah kemukakan, sepertinya di sini Cinta memiliki masalah dengan menunda tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya. Terus juga sering terlambat dalam mengerjakan tugas. Terus di sini juga kelihatannya kelelahan dengan aktivitas karena Cinta di sini kurang bisa mengatur waktunya ya. Begitu Cinta? Iya, benar sekali, Bu. Saya terlalu kelelahan karena banyak kegiatan apa di luar sekolah. Jadi saya nggak lagi sempat untuk mengerjakan tugas, Bu. Iya. Kalau Ibu, bagaimana kalau Ibu bantu? Sepertinya Ibu bisa membantu Cinta dengan permasalahan yang sudah Cinta bicarakan sama Ibu tadi. Mau nggak Ibu bantu? Iya, mau sekali, Bu. Saya ingin sekali mendapat solusi dari Ibu. Ya, baiklah. Kalau dari permasalahan Cinta tadi, sepertinya Ibu bisa menolong, kita bisa melakukan dengan kontrak perilaku. Nah, sebelumnya Cinta sudah tahu belum itu apa kontrak perilaku? Belum tahu, Bu. Ya, baiklah, di sini Ibu akan menerangkan sedikit tentang kontrak perilaku ya. Iya, Jadi dalam baik. kontrak perilaku ini adalah kontrak secara tertulis. Di sini ada kesepakatan antara Cinta sama Ibu. Kita akan menyepakati apa perilaku yang akan kita rubah, lalu kita akan menyepakati reinforcement ataupun dorongan positif yang nanti bisa memotivasi Cinta dalam mencapai target perubahan perilaku Cinta. Dan di sini juga kita akan menyepakati bagaimana konsekuensinya jika nanti Cinta tidak bisa melakukan kontrak perilaku yang telah kita sepakati. Bagaimana Cinta? Apakah sudah mengerti? Iya, baik, Bu. Saya paham, Bu. Baiklah, berarti kalau melihat dari permasalahan tadi, yang Cinta sebutkan bahwa Cinta kesulitan dalam membuat tugas, terus tidak begitu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan guru, termasuk keterlambatan dalam mengumpulkan tugas ya. Jadi kalau melihat dari perilaku yang Cinta sebutkan tadi, kira-kira perilaku apa yang nantinya akan Cinta rubah ke depannya? Ya, saya akan memperhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas-tugas itu dengan tepat waktu, Bu. Nggak terlambat-terlambat lagi. Baiklah, itu sangat bagus sekali ya. Kalau di sini Cinta memilih untuk perilaku yang nantinya akan dirubah mulai dari memperhatikan tugas dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan guru, lalu mengumpulkannya dengan tepat waktu. Nah, ya betul begitu ya, Cin ya. Ya, benar, Ibu. Oh, kalau boleh Ibu tahu nih, kira-kira ada enggak keinginan yang mungkin belum terwujud atau keinginan yang ingin sekali Cinta wujudkan? Wih, banyak, Bu. Nah, Saya pengen bisa sebutkan? ini pengen nonton di bioskop, saya pengen makan coklat, pengen kumpul Ya, bareng teman-teman. kalau memang seperti itu keinginannya, ini bisa bagaimana kalau kita bisa jadikan ini sebagai dorongan positif ya untuk Cinta ya. Senang sekali Baik, saya. nah baiklah. Kalau di sini Ibu ada kertas kontrak perilaku ya. Nah, di sini Iya, Cinta bisa menuliskan nama Cinta, terus tanggal kita hari ini, terus silahkan nanti Cinta eh, tuliskan perilaku yang sudah kita kesepakati tadi, apa saja yang perilaku yang ingin dirubah, terus termasuk kepada dorongan
em, dorongan positif ataupun reinforcement yang tadi telah kita sepakati. Ya, Cinta, silahkan Iya, boleh diisi dulu. iya. Saya isi sebentar ya, Bu. Iya. Oke, Bu, udah selesai, Bu. Wah, sebentar ya, Ibu lihat dulu ya. Ya, baik, sudah. Ini kontrak perilakunya bisa kita mulai dari hari ini ya. Berarti, Bagaimana? iya, siap, Bu. Berarti terhitung mulai dari hari ini, Bu. Iya, iya. Kalau bisa kita melakukannya sampai 1 minggu ke depan ya. Ya, berarti 1 minggu setelah ini kita ada pertemuan lagi ya, Bu. Iya. Terus ada satu hal yang harus Cinta ingat ya, bahwa penguatan di sini itu bersifat sementara. Jadi yang dengan tadi Cinta ketika misalkan ya, di sini kita sepakati bahwa setiap nanti pengumpulan 2 tugas, misalkan Cinta bisa mencapai target menyelesaikan 2 tugas, Cinta boleh memilih salah satu yang Cinta ingin. Misalkan setelah Cinta mengerjakan 2 tugas, Cinta mau memilih membeli coklat yang Cinta inginkan, boleh. Tetapi harus ingat bahwa reinforcement di sini bersifat sementara. Jadi ini hanya memotivasi sebagai memotivasi awal sehingga target yang Cinta inginkan, perilaku yang nanti mau dirubah bisa tercapai. Nah, kalau bagaimana misalkan nih Cinta tidak bisa atau tidak melakukan dari kontrak perilaku kita, yang harus Cinta ingat ketika kita tidak bisa untuk uh, melakukan dari kontrak perilaku ini adalah menurunnya dari tugas-tugas tadi ya. Cinta harus ingat, Cinta harus sadar bahwa kalau saya tidak melakukan ini, berarti nanti tugas-tugas saya akan terbengkalai, itu berpengaruh kepada prestasi dan juga nilai-nilai Cinta nanti. Bagaimana Cinta? Bisa? Iya, bisa. Saya akan semangat untuk merubahnya, Ibu. Oke, baiklah. Eh, Setelah kita melakukan tadi, kita juga sudah sepakat ya, bahwa kontrak perilaku ini kita mulai dari hari ini, terus seminggu ke depan, kita bisa melakukan lagi konseling seperti sekarang untuk melihat bagaimana perkembangan dari kontrak perilaku yang kita buat ini ya. Iya, baik Ibu. Oke, tetap semangat ya Cinta ya. Ibu yakin di sini Cinta pasti bisa, Cinta mampu untuk mencapai target yang telah kita sepakati. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. sepertinya baiklah. Sepertinya waktu kita juga sudah habis Ya. ya. Oh Kita iya, Bu. akhiri di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya, 1 minggu lagi ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. silahkan melanjutkan aktivitas di kelas. Baik Ibu. Jadi, ya, terima kasih Bu Baya. Itu yang bisa saya tampilkan hari ini Bu Baya. Baik, terima kasih Bu Ida Tri Ratnasari. Nah, mungkin sebelum ke dosen pembimbing dan guru pamong kita kembali ke pengamat dulu. Ibu Hartati, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan apa yang dilakukan, konseling yang dilakukan antara Ibu Ida dengan Ibu Triatmi, menurut saya di sini sangat berjalan dengan lancar dan prosesnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, semuanya untuk item-item penilaiannya saya rasa semuanya terpenuhi dan sangat baik. Saya rasa sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Baik, kami persilahkan kepada dosen pembimbing untuk memberikan feedback atau saran kepada Ibu Ida Tri Ratnasari. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih banyak Ibu Baya, Ibu Ida. Ya, Ini namanya konseling paling singkat ya, 8 menit.
Hanya beberapa menit sepertinya, Pak. 8. Saya catat ini 8 menit. Ya. Oke. Tapi yang bagus tadi itu sudah lancar. Saking lancarnya terlalu banyak bicaranya. Ya. Lebih banyak menjelaskan. Itu nanti ditahan-tahannya. Jadi helanya nanti kalau ada yang mengkonflik ditahan-tahan ya. Saya mau mulai dari attending. Oke, saya kira sudah bagus tadi attendingnya. Tinggal mau ditambah ya. Ketika tadi dia mengumumkakan, mendeskripsikan masalahnya, itu dipertegas ya. Sehingga tadi kan dia sering tidak mengerjakan tugas, menunda tugas. Dipertegas lagi bahwa bagaimana bentuk menunda tugasnya itu ya. Jadi jangan dulu penyebabnya. Jadi gambaran tentang menunda tugasnya. Kemudian juga ke bidang studi apa saja. Kan banyak ya, banyak mata kuliah. Tentu saja tidak semua nanti mata kuliah yang ditunda. Oh maaf, mata pelajarannya tidak semua nanti diidentifikasi karena di situ penting bisa jadi itu ada kaitannya ya, ada kaitannya dengan kesulitan atau ada kaitannya dengan guru yang bersangkutan. Nah, dari situ baru ditegaskan kalau begitu ya kesulitannya di situ ya, iya. Terus kalau begitu kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Apa tujuan kita kira-kira ketemu hari ini? Itu masalahnya. Kalau begitu mungkin Anda ingin ya supaya nanti Anda bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu atau menyetor tugas tepat waktu. Iya. Jadi ya hari ini kita coba diskusi sehingga kita bisa menemukan cara yang bisa kita tempuh supaya si cantik tadi ya. Cinta. Cinta bisa apa? Bisa menyetor tugas tepat waktu. Ya, oke. Nah, untuk ke situ saya kira nanti kita akan melalui suatu proses. Nah, di mana proses itu bahwa saya nanti akan banyak bertanya karena cintalah yang tahu persis apa yang terjadi pada cinta. Saya hanya mendampingi cinta untuk memahami itu sehingga nanti kita bisa menemukan hal yang cocok bagi cinta. Tentu syaratnya cinta memberi penjelasan apa adanya. Gimana? Bisa ya? Bisa. Oh bagus. Semakin Anda ke sana, saya kira kita akan semakin cepat. Nah, pernah Anda, sudah bagus tadi. Pernah Anda belum pernah. Jadi tahu tugas saya, tahu memberi solusi. Itu tidak salah, tapi kurang tepat. Nah, saya itu tidak memberi solusi, tapi saya akan menemani Anda sehingga Anda bisa menemukan solusi. Saya ini seperti cermin, ya, bisa nanti ya, memberi analogi seperti yang pernah saya berikan analogi. Saya ini seperti cermin. Cermin itu tidak membuka jerawat di muka, tapi kehadiran cermin membuat orang bercermin itu bisa membuka jerawatnya, katakan kita. Tapi cermin tidak pernah membuka jerawat. Tapi kehadiran cermin bisa orang memperbaiki jerawatnya. Kira-kira begitu fungsi saya. Nah, Terima kasih banyak, Pak. Nah, Iya, Pak. Digambarkan seperti itu. Nah, setelah itu masuk, oke, gimana? Siap? Oke, bisa Anda ceritakan kembali tadi? Apa saja sih? Nah, dicerita. Nah, di sini tadi belum ada eksplorasinya, ya. Padahal Iya, kita Pak. berharap melakukan eksplorasi. Di situ biasa membutuhkan waktu yang banyak. Misalnya Ibu Ida tadi bertanya ke cinta,
tentang apa sih yang terjadi sehingga Anda tidak bisa mengumpul tugas, tidak kerja tugas, apa kegiatannya, ditelusuri itu. Itulah sudah berusaha untuk mendudukkan perilaku. Oh, ini berarti ini yang tidak benar. Oh, ini penyebabnya. Ditelusuri lah, dieksplorasi lah, itu antecedennya. Itu kan ingat ya, antecedennya. Penyebab, pencetus dari menunda tadi itu. Jadi masalahnya sesungguhnya bukan menunda, itu hanya gejala, bukan penyakitnya di situ. Ada yang di dalamnya itu antecedennya. Itulah nanti yang dibuat kontraknya. Jadi kontraknya nanti itu bukan berarti saya akan menyetor waktu tepat waktu, bukan itu kontraknya. Tapi itu perilaku ujungnya mau dirubah. Tapi yang mau dirubah sebenarnya adalah antecedennya. Kenapa dia, misalnya tadi tuh, mungkin dia tidak kerja tuh, karena udah banyak kegiatannya. Tadi kan ada banyak kegiatannya. Nah, mulailah dari situ kita mencoba melihat apa saja kegiatannya. Apa saja kegiatanmu kalau malam hari ini. Jadi kapan kau belajar? Tidak pernah. Nah, kalau begitu, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda punya waktu? Jadi bukan menasihati. Wah, tadi konselornya terlalu banyak nasihatnya. Oh, akibatnya nanti itu begini akibatnya. Ya, jadi usahakan jangan begitu ya. Bertanya saja. Iya, Pak. Kalau misalnya tadi tuh Ibu Ida mestinya tadi ketika kalau nanti kau menunda terus tidak kerja tugas, kira-kira apa akibatnya buat kamu? Biarkan dia bercerita. Jadi bukan konselornya menjelaskannya. Ya. Jadi ingat ya, ingat itu. Memang kadang kita tidak tahan itu ketika kita sepertinya tahu ya. Kalau Iya. di sini dibilang guru BK-nya sok tahu. Jadi jangan sok tahu ya. Jadi Iya, Pak. bertanya saja. Kalau kau ini kemungkinan apa yang terjadi pada Anda? Oh, nilai saya rendah. Kalau nilaimu rendah gimana? Artinya kita bertanya itu supaya dia semakin sadar bagaimana konsekuensi. Gitu sudah kita berpindah ke konsekuensi ya. Nah, sudah setelah jelas itu semua, barulah kembali lagi ke antecedent untuk membuat kontrak perilaku. Apa yang harus dilakukan? Jadi kontraknya itu bukan pada menunda ya, tapi pada antecedennya. Disitulah perlu dieksplorasi jauh. Sehingga nanti ditemukanlah apa antecedennya. Antecedennya itu diatur, itulah dibuat kontraknya. Oh, kalau begitu malam hari saya kalau ada kegiatan saya harus bekerja sampai sekian. Pada jam ini saya harus kerja PR saya, gitu ya. Itu kontraknya. Jadi bukan kontraknya jadi jangan sampai buka bunyi kontraknya saya akan menyetor tugas tepat waktu ya. Itu mah perjanjian. Nah, itu disusunlah itu tadi kontrak. Nah, tapi terbalik tadi ya. Di apa itu? Iya, Pak. Tiga tadi bicarakan dulu reinforcementnya baru kontrak dulu baru reinforcementnya kontrak dulu. Kontrak dulu baru reinforcement, Iya, Pak, ya. jadi dibuat dulu kontraknya. Oh itu ya. Oh kalau begitu kira-kira ini nanti kalau kalau kau berhasil tentu kau harus melakukan apa saja kau senangi kah? Nah, nanti nyambung. Jadi ketika itu sudah maka kau bisa nanti nontonnya kalau kau bisa yang penting nanti jangan sampai reinforcementnya itu bertentangan dengan kontraknya. Main game, padahal main gamenya mau dihilangkan. Saya suka main game, Bu. Senang sekali main game. Padahal yang mau dihilangkan adalah main gamenya. Itu jadi salah ya, jadi salah. Jadi diarahkanlah ke hal itu ya. Jadi disusulah reinforcement tadi itu ya. Kemudian disusulah disuruh dia berlatih ya. Jadi apa rencananya untuk di rumah kan di situ ada rencangan harus dia lakukan di rumah ya berdasarkan kontrak tersebut. Nah, bisa nanti ditambah di situ. Misalnya bagaimana kau misalnya kau sudah rancang terus ada temanmu panggil.
panggil pergi. Nah, gimana caramu menolaknya? Bagaimana caramu menyatakannya itu? Jadi diajar lagi mengantisipasi ketika muncul hal-hal yang bisa mengganggu kontrak yang telah dibuat. Itu akan lebih bagus ya. Suruh kontrak itu. Bagaimana kalau begini? Apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu salah satu bentuk itu sudah masuk ke hot seat ya. Bagaimana kita Iya. mengajak anak untuk berpikir tingkat tinggi ketika menghadapi suatu situasi yang tidak pernah diperhitungkan. Nah, jadi begitu ya, Ibu Ida. Ya, Pak. Jadi Terima kasih juga banyak, Pak. ada juga saya harus saya perlu menyampaikan Ibu Ida tadi saya catat tadi tuh kata harusnya lebih hampir 10 harus saya sampaikan. Anda harus jadi kata-kata harus itu agak banyak ya. Jadi nanti dilihatlah Iya, Pak. terlalu banyak kata harusnya. Jadi ini Ibu Ida ini cenderung suka perintah ya harus tidak boleh tidak harus begitu ya. Nah, itu Iya, tidak. iya, Pak. Nanti Baik. dirubah, Pak. Nah, jadi itu Terima kasih berarti banyak, Pak, ya atas masukannya. kalau begitu harus kontrak perilaku ini dengan Ibu Ida supaya harusnya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu ya. Saya kira itu selamat. Tapi tolong ya dicermati itu Iya, Pak. proses itu. Oke, saya kira itu. Ya.